Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Edwin Ariata Arteaga lahir pada tahun 1979 di Lorica, yaitu kota yang masih di Departemen Córdoba di negara Kolombia. Edwin adalah anak dari Leobaldo dan Marcela Ariata Arteaga. Dia juga memiliki seorang adik perempuan yang bernama Darlene. Keluarga itu terbilang sangat sederhana, di mana ibu Edwin harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Tidak ada yang mengira jika keluarga yang sederhana itu akan menjadikan Edwin sebagai orang yang sukses. Sejak kecil menurut Marcela, Edwin selalu bercita-cita ingin menjadi dokter dan impiannya itu menjadi kenyataan. Untuk menjadi dokter spesialis, dia harus belajar di negara Argentina, yaitu di Buenos Aires. Setelah sukses, dia kembali ke negara Kolombia dan di sana dia menjadi ahli bedah plastik, kecantikan dan juga pembentukan. Edwin dikenal sangat profesional hingga kliennya datang dari berbagai negara. Edwin juga memiliki hobi travel. Dia juga melakukan operasi di beberapa negara seperti Chili, Argentina, dan juga di negara Spanyol. Di sosial media, Edwin mengenal pria dari Spanyol yang bernama Daniel Sancho. Daniel Jeronimo Sancho Bronsalo, dia lahir pada tanggal 11 Juni di tahun 1994, tepatnya di kota Madrid di negara Spanyol. Daniel adalah anak dari pasangan Silvia Bronsalo dan Hudolfo Sancho. Keluarga Daniel adalah aktor papan atas atau aktris yang terkenal di Spanyol. Ayahnya tahu jika Daniel sejak kecil memiliki hobi memasak, hingga pada usia 10 tahun, Daniel telah memiliki resep masakannya sendiri dan telah diakui kelezatannya. Daniel juga memiliki impian untuk membuka restoran sendiri. Selain itu, dia juga memiliki hobi olahraga outdoor dan negara favorit Daniel untuk melakukan olahraga tersebut di negara Thailand. Daniel telah bertunangan dengan seorang wanita di Spanyol selama 5 tahun. Sedang hubungannya dengan Edwin dia sembunyikan dari keluarga dan juga publik. Edwin dan Daniel setelah menjalin hubungan dekat selama hampir 1 tahun, Edwin telah memberikan kartu kredit miliknya. Menurut investigasi, Daniel telah memakai uang Edwin sebanyak 25.000 euro atau setara 417 juta rupiah. Edwin dan Daniel sering melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa keluarga Daniel ketahui. Dan semua biaya perjalanan mereka, Edwinlah yang mencukupi. Edwin berjanji akan menjadi investor untuk dia membuka restoran, dan Daniel terus menagih janji tersebut, namun Edwin belum juga memberikan uangnya. Dan itu menjadi pemicu pertengkaran antara mereka. Pada bulan Agustus di tahun 2023, mereka berencana untuk berlibur ke Thailand sambil merayakan pesta bulan purnama. Daniel tiba di Thailand pada tanggal 30 Juli di tahun 2023, sedang Edwin tiba di sana pada tanggal 2 Agustus. Pada tanggal 1 Agustus, Daniel terekam kamera di sebuah supermarket di mana dia sedang membeli plastik sampah, sarung tangan, pisau dapur, tali dan juga alat pembersih. Memang tidak ada yang salah dengan belanjaan Daniel, namun masalahnya Daniel tinggal di sebuah hotel, bukan di apartemen atau Airbnb. Maka jika dia tinggal di sebuah hotel, dia tidak akan membutuhkan barang-barang tersebut. Pada tanggal 2 Agustus, Edwin tiba di Thailand dan Daniel menjemputnya di airport dengan sepeda motor. Setelah dari airport, mereka berjalan menuju ke pinggir pantai dan makan siang bersama. Setelah dari sana, mereka pulang ke hotel yang bernama Villa. Dari kamera CCTV, Daniel dan Edwin terlihat masuk ke dalam hotel. Namun Edwin tidak terlihat keluar dari sana. Setelah sehari tiba di Thailand, Edwin belum memberi kabar kepada keluarganya.
Adik Edwin yang bernama Danlin menelpon Daniel dan menanyakan tentang keberadaan kakaknya. Daniel mengatakan jika dia belum bertemu dan melihat Edwin, kemungkinan Edwin berada di sebuah bar dan sedang minum, maka dia belum bisa menghubunginya. Darlin menyuruh Daniel untuk pergi ke kantor polisi karena Darlin tahu jika Edwin bukan tipe pria yang mengabaikan keluarga. Daniel pun langsung mendatangi kantor polisi terdekat dan melaporkan jika sahabatnya Edwin telah menghilang hari itu. Setelah polisi mendapat laporan dari Edwin, investigasi pun dilakukan. Beberapa hari itu, petugas kebersihan sampah menemukan organ dalam manusia dalam beberapa kantong plastik. Dan tidak jauh dari tempat tersebut juga terdapat baju, celana, dan kaki manusia. Warga lain di dekat pantai juga menemukan jasad manusia yang telah terpotong di beberapa lokasi. Potongan tubuh tersebut ada yang dibungkus dengan plastik sampah dan juga koper. Setelah terkumpul jasad tersebut dinyatakan milik Edwin Ariata Arteaga, yaitu pria Kolombia yang dinyatakan hilang oleh sahabatnya. Jasad Edwin tercincang menjadi 14 bagian dan dibuang di beberapa tempat yang berbeda. Pada tanggal 4 Agustus, polisi langsung menahan Daniel atas dugaan sebagai tersangka kasus pembunuhan. Karena saat Daniel melaporkan kasus hilangnya Edwin, dia dalam keadaan terluka di area wajah. Dan itu menjadi dugaan jika korban melakukan perlawanan sebelum dia terbunuh. Pada tanggal 5 Agustus, Daniel mengatakan di ruang interogasi jika dia menghabisi korban untuk aksi bela diri. Menurut Daniel, setelah mereka bertemu dan menghabiskan waktu sorenya di sekitar pulau, sesampainya di hotel, Edwin melakukan pemaksaan untuk interaksi seksual. Daniel tidak terima dengan perlakuan tersebut, lalu dia melakukan penonjokan di bagian wajah Edwin. Edwin terjatuh dan kepalanya terbentur ke batap hingga mengakibatkan dia tidak sadarkan diri. Karena dia panik dan tidak tahu harus berbuat apa, maka seperti kasus-kasus kriminal pada normalnya, dia akan menghilangkan jasad korban. Dia potong menjadi beberapa bagian dan membuangnya ke tempat pembuangan sampah. Setelah dia membuang sebagian plastik, dia kembali ke hotel dan tidur untuk istirahat. Keesokan harinya, dia melanjutkan kembali memotong tubuh korban dan membuangnya ke area laut. Setelah ditemukan potongan tubuh tersebut dan dilakukan analisis, mereka tidak dapat mencari akibat kematian korban. Jika menurut Daniel korban meninggal akibat benturan di kepala, namun diduga jika korban meninggal akibat tusukan benda tajam. Di kantor polisi, Daniel mengatakan jika dia dan Edwin hanya sekedar teman travel. Mereka memiliki janji untuk ke Thailand dan di sana dia baru bertemu dan membooking hotel bersama. Namun polisi menemukan nama Daniel telah membooking hotel lain selain hotel yang dia tempati dengan Edwin. Jika Daniel akan tinggal bersama dengan Edwin di hotel tersebut, kenapa Daniel harus membooking hotel lain di hari yang sama? Menurut keluarga Edwin, mereka tahu jika Daniel dan Edwin telah menjalin hubungan asmara lebih dari 1 tahun. Bahkan mereka tahu jika Edwin akan bertemu Daniel di Thailand untuk merayakan pesta bulan purnama. Maka dari informasi tersebut menguatkan dugaan polisi jika pelaku telah merencanakan pembunuhan terhadap korban. Polisi memeriksa hotel di mana Daniel dan korban tinggal selama di Thailand. Di sana masih terdapat banyak bukti seperti cairan merah dan barang milik korban yang Daniel belum bersihkan dengan baik, seperti lemak yang masih berserakan dan juga rambut korban. Kasus ini telah menggegerkan 3 negara, yaitu Kolombia, Spanyol, dan juga Thailand. Sangat sulit untuk mencari informasi secara detail karena minimnya berita yang disampaikan dalam bahasa Inggris. Saya berusaha mencari informasi dari berita lokal yang disampaikan dalam bahasa Spanyol. Polisi menemukan uang cash di hotel Daniel sebesar 80.000 US dollar dan belum ada informasi yang jelas milik siapa uang tersebut.
Namun terdapat dugaan jika uang itu milik Edwin Arieta. Karena adik Edwin mengatakan kepada polisi jika kakaknya setelah dari Thailand akan pergi ke suatu tempat untuk membeli peralatan klinik. Daniel mengatakan kepada polisi jika uang tersebut Edwin berikan kepadanya untuk dia membuka restoran. Daniel terlihat sangat santai dan hanya memberikan alasan jika dia melakukan kejahatannya itu dengan ketidaksengajaan dan juga aksi bela diri. Polisi masih terus menelusuri motif pelaku yang awalnya diduga jika itu dia lakukan untuk mendapatkan uang dari korban. Setelah ditekan oleh penyidik, Daniel mengatakan jika dirinya memang menjalin hubungan dengan korban. Selama di hotel, Edwin mengatakan jika dia akan memposting video dan juga foto mereka di sosial media. Daniel sangat takut jika popularitasnya sebagai influencer akan tercemar dengan berita itu. Edwin terus mengancam jika dia berani memutuskan hubungan mereka, dia akan memblow up hubungan tersebut. Namun beberapa hari kemudian, Daniel mengatakan versi yang berbeda. Menurut Daniel kali ini, Edwin sangat obses kepadanya setelah bertemu di Thailand hari itu, dan dia berusaha mengubah rencananya. Di mana rencana awal, selain liburan Daniel dan Edwin, mereka merencanakan akan membangun bisnis bersama. Edwin akan memberikan sejumlah uang untuk bisnis tersebut. Namun setelah korban bertemu dengannya, ia lupa akan bisnis yang telah mereka sepakati. Korban malah memaksanya untuk melayaninya di kamar mandi. Investigasi terus dilakukan oleh polisi untuk melacak apa yang dilakukan Daniel selama beberapa hari itu. Polisi menemukan ada 2 wanita yang dipaksa oleh Daniel untuk menyewa kayak dengan harga $1.000 dan menyuruh mereka membawa koper ke tengah laut. Ternyata Daniel setelah membuang koper juga kantong-kantong plastik sampah itu, dia mengajak 2 wanita untuk melakukan pesta bulan purnama. Polisi lokal mengatakan jika pelaku telah merencanakan pembunuhan tersebut dan dia juga berusaha menghancurkan semua bukti. Di kamar hotel terdapat tisu yang menyumbat saluran pembuangan dan juga terdapat bagian tubuh korban. Diduga jika pelaku berusaha membuang cincangan daging yang masih berserakan di dalam toilet. Pada tanggal 6 Agustus, Daniel dan polisi menuju ke tengah laut untuk mencari sisa tubuh Edwin yang telah dia buang di sana. Penyelam menemukan kepala dan juga tangan korban yang masih berada di dalam koper. Daniel kini dipenjara di wilayah Koh Samui Island dan dia diyakini akan menghadapi hukuman mati. Orang tua Daniel sangat mengkhawatirkan keadaan anaknya karena menurut mereka, Daniel sangat stres dengan masalah yang dia hadapi. Mereka sangat takut jika Daniel akan melakukan tindakan bunuh diri setelah tahu informasi jika kejahatan yang dia lakukan berpotensi mendapat hukuman mati. Ayah Daniel yang bernama Rudolf Sancho menyewa pengacara ternama dari Spanyol untuk mendampingi kasus anaknya di Thailand. Karena polisi Thailand telah menyatakan jika tidak ada kesempatan untuk Daniel bebas dari tahanan hingga mendapat keputusan akhir dari pengadilan. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.